Silahkan Fatih dipimpin doa. Ista'id. Siap. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri. Memberi salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahan nur. Alhamdulillah bi khair. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah baik. Semoga pada pertemuan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus dengan lancar ya. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Masuk semua Bu. Alhamdulillah. Pasti masuk, ini masuk, semuanya masuk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita lakukan dulu ice breaking, ya, untuk mengecek konsentrasi kalian. Kalau sudah fokus, baru nanti kita mulai pembelajarannya. Oke, siap? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita lakukan ice breaking dulu ya, biar semangat, biar tambah semangat. Ayo, semuanya berdiri. Kita akan melakukan permainan Abu dan Abi. Apa? Permainan apa? Abu dan Abi. Caranya adalah silakan kalian berdiri secara berpasangan. Oke. Yang ada berpasangan berarti nanti aja ya. Kalau udah kalah nih, nanti baru gantian pasangannya ya. Oke. Silakan berhadapan-hadapan. Tangannya ke depan seperti mau menjabat. Dua-duanya. Oke. Sekarang ya, silakan tentukan siapa yang menjadi Abu dan siapa yang menjadi Abi. Abu kita. Ya. Abu kita Abi. Ntar Ibu nggak ngerti Bu. Oke, siapa yang menjadi Abu, siapa yang menjadi Abi? Sudah? Udah. Abu, Abi. Udah. Oke, kemudian setelah ditentukan siapa Abu siapa Abi, nanti ketika Ibu mengucapkan Abu berarti yang namanya disebut, silakan raih tangan temannya, dan yang namanya tidak disebut menghindar. Paham? Nanti coba sih. Paham? Kita Kita uji coba. Iya. Ya, ya. Abi. Ada yang dapat? Enggak. Oke. Abu abi. Perhatikan kata yang terakhir ya. Abu abi. Abu. Ini dah. Jadi butuh konsentrasi ya. Ayo Bu. Konsentrasi. Ari Purwado. Kita mulai. Ya boleh Mania. Bagi yang nanti salah, nanti ada pertanyaan buat kalian di akhir. Oke, siap? Fokus. 1, 2, 3 kita mulai. Abu abi. Kerok. Abi. Juara. Dapat. Seri. Gantian, sekarang Aisyah maju. Yang kalah gugur ya. Aisyah maju. Kalau dua-duanya kan? Iya, sorry. Enggak ada pertujuan. Belum, Bu. Ya. Abi. Kerok ya. Oke, udah cukup, tepuk tangan buat semuanya. Gurunya nih Alif ya. Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan yang telah lalu?
Saya Bu, saya. Ingat semua. Silakan coba Tisha. Pada pertemuan kemarin kita menghafal hadis tentang sifat pemurah Bu. Betul. Kita menghafal hadis tentang sifat pemurah. Pertemuan minggu lalu kita belajar tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang sifat pemurah. Ini hadisnya. Oke, masih ingat ya? Masih ingat kelihatan? Mas. Kita terbesar. Ya, Ibu akan bacakan, kita ulangi lagi ya bacaannya ya. Ibu akan memimpin kalian mengulang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu an Rasulillahi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala mana qasad sadaqatun mana qasad sadaqatun min malin min malin wa ma zadallahu wa ma zadallahu abdan bi afwin abdan bi afwir illa izzat. illa izzah. Nah, itu tadi ya hadis riwayat Muslim yang telah kita hafalkan minggu lalu. Untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi, memahami lebih dalam lagi isi kandungan hadis tersebut. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami arti dan isi kandungan secara tekstual dan kontekstual hadis tentang sifat pemurah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah setelah melaksanakan pembelajaran dengan model differentiated based learning atau DBL ya. Manfaat pembelajarannya apa? Manfaatnya diharapkan agar kalian semua dapat mengimplementasikan atau mengkontekstualisasikan atau mempraktekkan sifat pemurah tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena itu adalah perintah atau ajaran dari agama kita yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tersebut. Sebetulnya ada banyak sekali dalil baik hadis maupun Al-Quran mengenai sifat pemurah ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian ya, ada dimensi nilai dari P5 PPRA yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya, di mana sifat pemurah dengan sifat pemurah itu akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah ya, karena kita mentaati perintah Allah. Kemudian dimensi berakhlak mulia diharapkan ya, dengan pelajari hadis tentang sifat pemurah ini kalian menjadi pribadi yang semakin berakhlak mulia. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua, dimensi bernalar kritis, di mana ya ketika kalian melihat kondisi sosial di sekitar kalian ada yang sedang membutuhkan, kalian dengan sigap ya untuk membantu sesama. Oke, itulah P5 PPRA yang diharapkan bisa dikembangkan dalam pembelajaran hari ini. Apa itu sifat pemurah? Ada yang tahu apa itu sifat pemurah? Saya mau. Baik, silakan Rani. Sifat pemurah ialah sifat seseorang yang suka memberi, tidak pelit, penyayang, suka menolong, baik hati, pengasih. Nah, betul itu dia.
kalau misalnya kalian melihat ada teman yang terlihat kesulitan, ya silahkan dibantu. Ya, kemudian ada yang kalau kalian bawa uang jajan lebih, ada teman yang nggak bawa uang, ya boleh dipinjami atau bahkan mungkin dikasih diajak jajan bareng. Gitu ya, paham ya? Itu adalah contoh dari sifat pemurah dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ya. Kemudian ada yang tahu gambar apa ini? Gambar apa? Gambar orang memberi. Memberi. Iya, ini adalah gambar orang yang sedang memberi. Jadi mana memberi adalah salah satu dari contoh sikap dari sifat Pemurah. Ya, ketika ada orang yang membutuhkan harus kita bantu, ya. Atau misalnya ada tetangga yang rumahnya kebakaran, kita bisa bantu. Apakah harus selalu menggunakan uang? Tidak. Tidak, ya. Kita bisa membantu meringankan kesulitan orang lain dengan menggunakan tenaga, ya. Bisa dengan barang mungkin, ya. Saya nggak punya uang tapi punya semen, misalnya satu sak gitu untuk pembuatan rumah tetangga, pembuatan masjid dan lain sebagainya. Itu boleh disumbangkan, boleh diberikan kepada orang lain, ya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah menghafal hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang sifat pemurah. Ya, di dalamnya ada 3 kandungan yang terkandung di dalam hadis tersebut. Siapa yang masih ingat? Silakan Pak. Yang pertama, sedekah itu tidak mengurangi harta. Yang kedua, Allah akan menambah kemuliaan orang yang memberikan maaf. Yang ketiga, Allah akan mengangkat derajat orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, itu dia tadi betul 3 kandungan hadis tentang sifat pemurah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Masih ingat ya semuanya ya? Masih Masih dulu. ingat. Ya, alhamdulillah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Sudah paham. sudah paham semuanya. Sekarang Ibu akan mempersilahkan kalian memilih tugas, memilih produk belajar yang akan kalian kerjakan nanti, ya. Yang pertama, merangkum isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang kedua, ceramah isi kandungan hadis tentang sifat pemurah. Yang ketiga, membuat video singkat contoh sifat pemurah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Silakan dipilih, ya, yang mana yang mau kalian kerjakan. Silakan.
hasil belajarnya ya. Ada yang mengambil rangkuman, ada yang mengambil video tentang sifat pemurah ya, aplikasi sifat pemurah dalam kehidupan sehari-hari. Tadi secara keseluruhan sudah bagus, namun untuk rangkuman ya lebih dirapikan lagi tulisannya. Tapi sudah bagus, isinya sudah bagus, hanya tulisannya aja lebih dirapikan lagi ya. Kemudian untuk video, ibu tunggu ya untuk linknya diupload di media sosial ya. Nanti ibu akan cek kembali hasilnya ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini ya. Terima kasih untuk telah mengerjakan tugas dengan baik. Semoga tetap semangat dalam pembelajaran ya. Insya Allah ya, pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan analisis hadis ya. Kita akan menganalisis hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang sifat pemurah ya. Oke, insya Allah semuanya tidak ada yang remedial karena semuanya sudah bagus ya. Namun perlu diperbaiki kembali ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Seru. Oke, seru. Alhamdulillah. Semoga kalian mulai dapat mengenali minat dan bakat kalian ya. Kalau misalnya kalian berbakat di membuat video, silahkan lanjutkan ya. Bagi yang senang nulis silahkan lebih dilatih lagi menulisnya. Silakan lebih dikembangkan lagi literasinya, menulisnya gitu ya, agar nanti bakat kalian tersalurkan ya. Nanti ke depannya kalian bisa memilih, oh di jalan mana nih saya mau mengambil apa gitu, kuliahnya nih nanti jurusan apa, sehingga nanti kalian bisa tahu nih passion kalian di mana gitu. Apakah menjadi penulis atau menjadi seorang fotografer dan lain sebagainya ya. Konten kreator gitu ya, vlogger dan lain sebagainya. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Amin. Baik, kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.